Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asqal hadisi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala yaitu Al-Qahir dan Al-Qahhar. Ya, maknanya mirip ya. Yang maha menguasai, yang maha mengalahkan. Nama Allah Al-Qahir disebutkan dua kali di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-180 Allah firman, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dia Al-Qahir yang maha mengalahkan, yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Ya, menunjukkan Allah Ta'ala berada di atas. Wa huwal hakimul khabir, dan dia yang maha pemurah lagi maha mengetahui. Juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 61 Allah firman, wa huwal qahiru fawqa ibadih yursilu alaikum hafadhatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dia adalah Al-Qahir yang maha mengalahkan, yang maha kuasa, berada di atas hamba-hambanya. Dia mengirimkan kepada kalian hafadhatan, malaikat-malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai jika kematian telah datang kepada kalian, tawaffathu rusuluna, maka utusan-utusan kami, para malaikat, mewafatkan kalian. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan melalaikan tugas mereka. Ya, jadi kematian ini datangnya dari Al-Qahir yang maha mengalahkan. Makanya kita dapati ya, banyak yang meninggal di antara kita. Ada orang tua, remaja, anak kecil, orang kaya, orang miskin, orang yang sakit, bahkan orang yang sehat sekalipun, tidak ada satupun yang bisa menolak kematian. Ya. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa kematian itu datang dari Al-Qahir, yang maha mengalahkan, yang maha berkuasa, dari zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Gak ada yang bisa menolak, gak ada yang bisa tawar-menawar, tidak disegerakan dan juga tidak diakhirkan. Ya, membuat kita sadar ya bahwa kita itu teramat lemah. Ya. Adapun nama Allah Al-Qahhar itu disebutkan 6 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 atau firman, qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakan Allah dialah pencipta segala sesuatu
dan dia adalah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dan nama Allah Al-Wahid dengan Al-Qahar senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua nama ini adalah dua nama yang saling mengkonsekuensikan satu sama lain. Kenapa dia Al-Wahid yang Esa? Karena dia adalah Al-Qahar yang Maha mengalahkan yang lainnya. Makanya dia Al-Wahid. Dan kenapa dia Al-Qahar yang Maha mengalahkan yang lainnya? Maka ini menunjukkan bahwa dia itu satu. Ya. Kalau ada yang lain yang tidak dia kalahkan, maka ya, dia bukan Al-Wahid Al-Qahar. Ya. Makanya dua nama ini seringkali digandengkan karena kedua nama ini saling mengkonsekuensikan satu sama lain. Ya. Kenapa dia Al-Wahid? Karena dia yang mengalahkan semuanya. Kenapa dia Al-Qahar? Yang mengalahkan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa dia itu satu, Al-Wahid. Juga disebut dalam surat Ibrahim atau firman surat Ibrahim ayat 48. Wa baruzu lillahil wahidil qahar. Dan mereka itu dikumpulkan di mahsyar, ya, menghadap kepada Allah Al-Wahidil Qahar. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala yaitu Al-Qahir dan Al-Qahar. Kemudian makna secara bahasa disebutkan dalam lisan, maksudnya lisanul Arab. Al-Qahar artinya Al-Ghalabah wal ahdu min fawq. Al-Qahar itu mengalahkan, artinya apa? Yang mengalahkan dan menghukumi dari atas, ya, menundukkan dari atas. Makanya ketika ucapan akhara ar-rajulu, laki-laki itu telah menundukkan, telah mengalahkan, sara ashabahu makhurin, menjadikan sahib-sahib itu ditundukkan. Ya. Wa taqulu, dan kau katakan akhadtuhum qahran, aku benar-benar tundukkan mereka, ay riyadah wa tadlil, yaitu menundukkan dan menjinakkan. Wa yuqalu, dan dikatakan qahara fulan an-naqata idza radaha wa dhalallaha. Dalam bahasa Arab disebutkan qahara fulan an-naqah, si fulan itu telah qahara an-naqah, telah menundukkan unta itu. Jika radaha wa dhalalaha, jika orang tersebut telah menundukkan dan menjinakkan unta tersebut. Ya. Ya, qahar. Adapun qahar itu fa'al, ya, wajan fa'al itu sighah mubalaghah dari qahir. Maka maknanya adalah taksirul qahar, yang banyak mengalahkan, banyak menundukkan. Itu makna secara bahasa. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, Al-Qahir Al-Mudallil Al-Mustab'id Khalqahu Al-Ali Alaihim. Dalam tafsir At-Tabari, kata beliau, Al-Qahir adalah Al-Mudallil, yang menundukkan, Mustab'id Khalqahu, yang menjadikan makhluknya itu menjadi hamba baginya, Al-Ali Alaihim, yang maha tinggi di atas mereka. Tinggi dari sisi zatnya, tinggi dari sisi kedudukannya, tinggi dari sisi kekuasaannya atas mereka. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsir Ibnu Katsir, wal qahir fawqa ibadih, dia adalah al-qahir, yang maha menundukkan di atas hamba-hambanya. Ai huwallazi khada'at lahu riqab, dialah yang seluruh punduk, ya, setiap orang itu khada'at, ya, pasrah kepadanya. Wadalat lahul jababirah, dan menghinakan diri kepadanya semua jababirah, orang-orang sewenang-wenang. Wa anat lahul wujuh,
dan seluruh wajah itu tertunduk kepadanya. Wa qahara kulla syai', dan dia menundukkan segala sesuatu. Wa janat salahul khalaiq, dan seluruh makhluk itu tunduk kepadanya. Wa tawadha'at li'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi wa uluwihi wa qudratihi 'alal asya'. Dan tawadu, ya, menghinakan diri seluruh makhluk karena keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, ketinggiannya, kekuasaannya atas segala sesuatu. Wastakanat wa tada'alat baina yadayhi wa tahta qahrihi wa hukmihi. Dan seluruh makhluk itu pasrah tunduk di hadapannya, di bawah kekuasaan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qahhir, Al-Qahhar. Kemudian berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsir As-Sa'di, Al-Qahhar li jami'il alam al-uluwi was-sufli. Al-Qahhar li kulli syai' alladhi khada'at lahul makhluqatu wa dhallat li izzatihi wa quwwatihi wa kamali iqtidarihi. Syekh As-Sa'di mengatakan Al-Qahhar yaitu yang maha mengalahkan seluruh alam, baik alam atas maupun alam bawah. Yang maha menundukkan segala sesuatu, di mana seluruh makhluk tunduk kepadanya dan menghinakan diri kepadanya. Li izzatihi, karena kemuliaannya, wa quwwatihi, karena kekuatannya, wa kamali iqtidarihi, dan kesempurnaan kekuasaannya. Wa qala Al-Khattabi mengatakan di dalam Sya'nud Du'a, Al-Qahhar huwa alladhi qahhara al-jababirah min utati khalqihi bil uqubah wa qahhara al-khalqa kullahum bil maut. Al-Qahhar dialah yang menundukkan seluruh orang yang sewenang-wenang dari hamba-hambanya yang sombong dengan menghukum mereka, dan dialah yang menundukkan seluruh makhluk seluruhnya bil maut, dengan kematian. Kematian itu nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa menghindar. Datang dari Al-Qahhar. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Qahhir dan Al-Qahhar? Buah yang pertama, Al-Qahhir wal-Qahhar la yakunu illa wahidan la kufu'a lahu wa illa lam yakun qahharan walidha tarana mahu subhanahu al-Qahhar bismi subhanahu al-Wahid. Buah yang pertama, bahwa sesungguhnya Al-Qahhar dan Al-Qahhir itu tidaklah terjadi kecuali satu. Tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada yang selevel dengannya. Berarti dia yang maha mengalahkan yang lainnya. Kalau maha mengalahkan yang lainnya berarti dia itu satu, nggak ada yang selevel dengannya. Jika tidak, maka dia tidak menjadi qahhar. Kalau ada yang selevel dengannya, ada satu yang juga maha mengalahkan yang lainnya, maka itu tidak menjadi qahhar. Makanya qahhar itu menunjukkan kepada satu. Oleh karenanya Allah Ta'ala menggandengkan antara nama Allah Al-Qahhar dengan nama Allah Al-Wahid. Fi kulli ayat, di setiap ayat senantiasa digandengkan Al-Qahhar dengan Al-Wahid. Wal iman bihada yastaljimu ifradahu subhanahu bil ibadah wal iradah wal qasad. Mengimani hal ini, bahwa dia adalah yang esa, yang maha mengalahkan yang lainnya, ini mengkonsekuensikan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah. Maka hanya dia yang berhak untuk diibadahi, karena dia yang maha mengalahkan yang lainnya. Sementara yang lainnya itu al-makhur, yang ditundukkan, tidak layak untuk diibadahi. Dan ini pun mengkonsekuensikan mengesahkan Allah Ta'ala di dalam kehendak dan tujuan, di dalam niat, bahwa semua
ibadah yang kita lakukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu sarfu syai'in min dzalika lima siwallah azza wajal, maka tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari hal tersebut, dari ibadah, dari niat kita kepada selain Allah azza wajal. Minal makhluqin al marbubin al makhurin, dari makhluk-makhluk yang diciptakan, marbubin, jadi semua yang diurus, diatur oleh Allah Ta'ala, al-makhurin yang ditundukkan. Maka yang berhak untuk diibadahi adalah al-qahir, al-qahhar. Selainnya itu makhurin yang ditundukkan, marbubin yang diurus, makhlukin yang diciptakan, tak pantas untuk ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-39, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua teman penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam, yang banyak, itu yang lebih baik, atau Allah yang lebih baik, al-wahidul qahhar. Nah, itu buah yang pertama. Afwan, itu ada yang ngaji? Kenapa nggak dengarkan kajian? Kalau antum baca, nggak usah dikeraskan. Ya. Kurang perhatian terhadap ilmu. Nah, kemudian buah yang kedua, at-ta'alluqu billahi wahdah wa tawakkul alaihi subhanahu. Mengenal nama Allah Al-Qahir Al-Qahhar ini akan membuahkan ta'alluq, bergantung kepada Allah semata. Karena dia yang berhak untuk kita bergantung kepadanya, Al-Qahir Al-Qahhar. Yang lainnya tidak layak untuk kita bergantung kepadanya. Ya. Dan membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'ul alaiq bil asbabil makhurah ma'a fi'liha. Dan memutuskan keterkaitan hati kita kepada sebab-sebab yang ditundukkan bersama dengan perbuatannya, yang menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, terhindar dari apa yang kita takutkan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bisa mewujudkan, bukan sebab. Kita hanya menempuh sebab yang dibolehkan saja, dan dialah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Maka bergantung kepada Al-Qahhar saja. Li'anna haqiqat tawakkul hiya tamamul i'timad 'ala Allah taala ma'a tamami thiqah bi kifayatihi wa i'anatihi. Karena hakikat dari tawakal yaitu sempurnanya bergantung kepada Allah taala disertai dengan sempurnanya kepercayaan dia akan pencukupan Allah taala, akan pertolongan Allah taala. Allah Maha mampu untuk mencukupinya, Allah Maha mampu untuk membantunya seberapa berat pun permasalahannya. Wa hadza la yusrafu illa lil wahidil qahhar. Maka ini tawakal seperti ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada al-wahidil qahhar, yang Maha Esa lagi Maha menundukkan, yang Maha Kuasa. Amal makhur fala yutawakkalu alaihi. Adapun yang ditundukkan, semua yang selain Allah Ta'ala al-makhur, semuanya yang ditundukkan, maka tidak layak untuk ditawakali. Li'adami qudratihi alal i'anatil istiqlalan. Karena semua itu selain Allah Ta'ala tidak memiliki kekuasaan untuk membantu secara independen, tidak, sebatas apa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian buah yang ketiga, ta'zimullahi azza wa jal wal khaufu minhu wahdah
wa suqutul khaufi minal makhluqin adhi'afil makhurin al-maghlubin minal qalb. Buah yang ketiga dari mengenal nama Allah Al-Qahir Al-Qahhar yaitu pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla dan takut kepadanya semata. Dan hilangnya rasa takut dari seluruh makhluk yang lemah, yang ditundukkan, yang dikalahkan dari dalam hati. Buat kita berani, ya, gak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan tidak ada ketakutan terhadap makhluk. Sa'un kana dzalika khaufan 'ala rizq atau khaufan 'ala al-ajal. Sama saja apakah takut kepada rezeki maupun takut kepada ajal. Ya, setiap peluru ada alamatnya. Kalau bukan alamatnya kepada kita nggak akan kena. Ya, satu kampung berupaya untuk memberikan mudarat nggak akan menimpa kita kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian buah yang keempat, mustafadun min qauli ta'ala, ya, diambil faidah dari firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dia al-qahir itu berada di atas hamba-hambanya. Fauq itu dhorof makan, menunjukkan tempat. Allah berada di atas. Al-iman bisifatil ulu lillahi ta'ala ala ibadihi bikulli anwa'il ulu. Ini membuahkan keimanan dengan sifat ketinggian bagi Allah Ta'ala atas seluruh hambanya dengan seluruh jenis ketinggian. Ya. Uluwul dzat, uluwul qahar, uluwul makanah wal qadr. Itu ketinggian secara zat, secara zatnya Allah tinggi di atas aras. Ketinggian secara penundukannya, dialah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Ketinggian dari sisi makanah, kedudukannya, dan juga ketinggian dari sisi kekuasaannya. Kemudian buah yang kelima, ismu al-qahhar khosun billahi ta'ala, la yasluhu ay yusamma bihi al-makhluq aw yusafu bihi, bal huwa sifatun dhamun lil makhluq li'annaha fil ghalib la yakunu illa mashubatan bidzulmi wal udwan wa khosatan ma'ad du'afa. Walidha nahallahu subhanahu an qahril yatim biqaulihi fa ammal yatima fala taqhar. Buah yang kelima, nama Allah Al-Qahhar ini khusus bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh, ya, ada makhluk yang diberi nama dengan nama tersebut, dan tidak boleh ada makhluk yang bersifat dengan sifat qahar, sewenang-wenang, maha mengalahkan, maha menundukkan, ya. Bahkan sifat tersebut merupakan sifat celaan bagi makhluk, karena biasanya sifat tersebut ada pada makhluk disertai dengan kedoliman, permusuhan, terlebih lagi kepada orang-orang lemah. Oleh karenanya Allah Ta'ala melarang untuk berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Allah firman dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-9, fa'amal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim fala taqhar, jangan engkau sewenang-wenang kepadanya. Juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 127, Allah berfirman menceritakan tentang Fir'aun dan para pembesar mereka. Mereka mengatakan, sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kita akan bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita itu betul-betul menguasai mereka, betul-betul berkuasa atas mereka. Ya. Walidha qala Imam Ibnu Qayyim ta'ala, oleh karena Imam Ibnu Qayyim ta'ala berkata, wala yajuzu tasmiyatul muluk bil qahir wal zahir kama la yajuzu tasmiyatuhu bil jabbar wal mutakabbir wal awwal wal akhir wal batin wa alamul ghuyub. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim ta'ala di dalam Tuhfatul Maudud, ya,
Beliau mengatakan oleh karenanya tidak boleh memberikan nama ya, kepada para raja dengan nama Al-Qahir, nggak boleh. Juga Ad-Dhahir yang paling tinggi. Sebagaimana tidak boleh juga memberikan nama kepada mereka dengan Bil Jabbar yang maha memaksa. Wal Mutakabbir yang sombong. Juga diberi nama dengan Al-Awwal wal Akhir wal Batin. Dan juga alamul ghuyub. Ini tidak boleh. Ini nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Buah yang keenam, yatadammanu ismuhu subhanahu al-qahhar sifatul izzah wal quwwah. Walidha fama dzukira minal athari fi ismi subhanahu al-qawi al-aziz yasluhu ayyudhkara huna. Yang keenam, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar ini mengandung sifat al-izzah, kemuliaan, keperkasaan. Wal quwwah mengandung sifat kuwah. Maka dia mengalahkan yang lainnya. Oleh karenanya maka apa yang disebutkan pada buah-buah dari mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Aziz, maka cocok untuk disebutkan di sini. Karena memiliki kemiripan ya, dari sisi maknanya. Yang terakhir, yang ketujuh, syu'urul abdi bidha'fihi wa dhillatihi amama qahrillahi azza wa jal wa jabarutihi mimma yakunu lahu al-atharu fi tawaddu'il abdi wa istikanatihi li rabbih alladhi la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa amrihi. Buah yang keenam ini akan menumbuhkan perasaan pada diri seorang hamba merasa lemah, ya, merasa hina di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ya. Yang ini bisa memberikan pengaruh dalam tawadunya seorang hamba, ya. Buat dia tawadu, ya, dan dia tunduk kepada Rabbnya yang tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dialah yang maha kuasa. Ya. Semuanya itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yatamanna al-mar'u ayyulad lahu falayulad wa alla yamrid fa yamridu fa an yastaghniya fayaftaqiru kullu dhalika bighalabati minallahi wa qahri yasudduhu an muradihi wa dhalika min ayati kamalil qahir wa naqsil maqhur. Oleh karenanya seseorang itu sangat berharap kalau dia itu bisa punya anak, tapi dia nggak kunjung punya anak. Dia sangat menginginkan untuk tidak sakit, tapi tetap kena sakit. Seseorang inginnya dia kaya, tapi Allah jadikan dia fakir. Semua itu merupakan ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, penundukan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita nggak bisa lepas dari apa yang Allah tentukan. Kita hanya berusaha. Adapun ketetapan itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah halangi seseorang dari apa yang dia inginkan. Hal tersebut merupakan tanda-tanda satu yang menunjukkan akan kesempurnaan Al-Qahir yang Maha Kuasa. Dan ini menunjukkan akan kelemahan Al-Maqhur, kelemahan, kekurangan makhluk yang ditundukkan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa ana jelaskan tentang nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya, juga makna secara bahasa maupun makna secara hak Allah taala. Kemudian buah-buah yang bisa kita ambil, ya, buah keimanan dari mengenal nama Allah Al-Qahir, Al-Qahhar. Nah, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sudah lama tidak mendengarkan kajian selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, kajian pertama yang pertama adalah kajian yang terkait dengan asma wa sifat. Itu kajian yang sebetulnya saya sih memposisikan sebagai kajian yang high level ya. Kajian yang tingkat tinggi gitu. Dan memang manfaatnya sangat banyak. Tetapi hanya sebagian kecil lah. Ya, mudah-mudahan saya salah sih ya. Hanya sebagian kecil yang punya perhatian khusus untuk membentuk dirinya dengan pemahaman yang dia peroleh dari kajian asma wa sifat ini. Sebagian besar itu karena mungkin tidak kontinu atau tidak penuh perhatiannya, tidak terlalu banyak mengubah sikap dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama adalah bagaimana seharusnya ketika kita mengikuti kajian ini, kajian tentang asma sifat, supaya manfaatnya itu kita betul-betul kita dapatkan. Itu yang pertama, Ustaz. Mohon dijelaskan. Yang kedua terkait dengan Al-Qahar. Ya. Dalam kehidupan kita menjumpai banyaklah di hadapan kita orang-orang yang qahar juga gitu ya, yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya, dengan kesemena-menaannya untuk menerapkan aturan sesuai dengan kehendaknya yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zaman dahulu ada Firaun sampai terus zaman sekarang juga ada. Tadi disampaikan oleh Ustadz dalam kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala, itu ada batas-batas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, batas-batasnya gitu ya. Sampai sebatas mana kita membantu penegakan kebenaran gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah batas-batas tersebut seperti apa? Batas-batas yang dikehendaki oleh Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala bagi umat Islam ketika ingin menegakkan agama Allah. Ketika melihat hal-hal yang ya kesombongan orang ya, misalkan Israel, kemudian banyaklah di sekitar kita juga, karena pasti akan terus ada sampai akhir zaman hal seperti itu. Batas-batasnya sejauh mana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kita memang sedikit orang yang menaruh perhatian besar terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan mereka belajar itu tidak tertib, tidak bertahap. Kalau belajarnya bertahap, misalkan di awal belajarnya dia belajar misalkan kitab al-wajibat, al-muttahamimat, al-ma'rifah likulli muslimin wa muslimah. Itu di antara kitab dasar. Yang di sana menerangkan ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya kalau kita tidak tahu. Dan al-wajibat ini mengumpulkan matan-matan Syekh Abdullah lupa lagi, Syekh Abdullah Al-Qara'awi ya. Beliau itu mengumpulkan matan-matan dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga cucu-cucunya. Kalau kita dengar di Saudi ada Al-Syekh itu cucu-cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kumpulkan matan-matan tersebut mana perkara yang wajib dalam masalah akidah yang wajib untuk diilmui. Jadi antara di sana ada usul salasah dan sebagainya. Nah, pertama tentang usul salasah saja itu tiga pondasi ya, tiga prinsip ya di dalam beragama. Dan seluruh pembahasan dalam agama ini kembali kepada tiga hal ini, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pembahasan agama ini, Al-Quran dan As-Sunnah kembali kepada tiga pokok ini. Darinya bercabang berbagai macam ilmu-ilmu agama. Dan Syekh Muhammad bin Wahab bukan dari
pikirannya, tapi ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Bara Ibnu Azib yang menceritakan tentang perjalanan roh dari mulai sakaratul maut sampai mendapatkan nikmat dan azab kubur. Di antaranya ada fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur, yaitu man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapa Rabbmu? Siapa yang kau sembah? Siapa nabimu dan apa agamamu? Ini perkara yang pokok, nggak boleh seseorang jahil tentangnya. Meskipun kita profesor sekalipun, ujiannya itu. Dan belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, kecuali orang betul-betul belajar. Minimal kita pernah mendengar dalilnya, bahwa hal tersebut itu ada dalilnya. Kita bangun keyakinan kita di atas dalil tersebut. Gak dituntut harus hafal, tidak. Minimal kita pernah mendengarnya. Jadi kita bangun keyakinan kita di atas dalil tersebut. Itu bukan taklid. Kalau taklid itu mengikuti tanpa mengetahui dalilnya, itu taklid. Manusia itu ada 3. Ada muqallid, ada mutabbi, ada mujtahid. Muqallid itu dia nggak tahu apa-apa. Kumaca kiai nawe, nggak tahu dalil. Muqallid itu taklid buta. Yang kedua adalah muttabi. Ya, dia mengetahui dalil. Oh, ini dalilnya, dan kita bangun keyakinan kita di atas dalil. Yang paling tingginya mujtahid. Ya, kalau kita belajar secara runut, kita tahu persis bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah sementara kita tidak kenal siapa yang kita ibadahi? Dan kita wajib untuk mengetahuinya dengan keimanan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang meyakini Allah taala itu tidak memiliki sifat. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki sifat rahmat dan lain sebagainya. Itu bukan Allah. Lalu siapa yang mereka sembah? Kenyataannya Allah enggak seperti itu. Itu Tuhannya versi mereka. Maka harus benar. Ini pokok prinsip pertama, benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal sudah tidak benar pengenalan terhadap Allah taala, sudah hancur semuanya. Mustahil kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita tidak mengenalnya. Makanya yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal rububiyahnya, semua sifat uluhiyahnya. Yang kedua, dan Allah tidak mau diibadahi. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Mustahil kita beribadah dengan benar kecuali dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah tidak mau diibadahi kecuali dengan syariatnya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tentang agamanya dengan dalil-dalilnya. Bukan beribadah sesuai dengan selera kita, tapi beribadah dengan apa yang Allah inginkan. Itulah hamba. Maka wajib kita mempelajari agama ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Contoh yang real bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika membahas sirah, yang paling penting apa? Berbicara tentang isi dakwah Rasulullah SAW. Karena semua yang Rasul lakukan, semua peperangan yang Rasul lakukan adalah dalam rangka untuk mendekatkan tauhid. Ini inti dari dakwah beliau. Maka ketika mengajarkan sirah tidak sampai kepada inti, kepada tauhid, maka itu sedikit dia mengambil faidah. Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai contoh. Ini seperti ini cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah inginkan. Makanya pantas usul salasah, 3 landasan utama: mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Rasulullah SAW, agar sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita sukses untuk menjalankan tugas utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka
bagaimana kemudian kiat-kiatnya? Ya kita mau memberikan perhatian yang lebih. Di antaranya ya bagusnya kalau kajian itu kita pegang kitab. Jadi ada oleh-oleh buat ke rumah. Minimal kita punya catatan. Ya, karena ya ikatlah ilmu dengan catatan. Ya, karena ilmu itu seperti buruan yang yang mudah lepas. Kalau tidak kita catat habis. Contoh kalau kita misalkan nggak bawa catatan ya, sekarang kita memahami, pulang ke rumah lupa lagi semuanya. Tapi kalau ada catatan kita masih bisa mengingat. Ya, dan ya kita masing-masing menempatkan diri sebagai penuntut ilmu. Saya pun belajar penuntut ilmu, dan seorang pelajar itu aib kalau tidak membawa catatan. Sebagaimana kita mau perang nggak bawa ke medan perang nggak bawa senjata, ada kenaon, bawa catatan, duduk mendengarkan. Ya seperti tadi baca Al-Quran bisa kapan lagi? Bisa di lain waktu. Ketika ada kajian duduk antum, itu taklim kepada ilmu, penghargaan terhadap ilmu. Ya. Bapaknya penghafal Al-Quran nggak paham dengan apa yang dia baca. Ya. Itu adab yang buruk, adab yang buruk. Dari tidak tahu keutamaan ilmu. Imam Ahmad mengatakan, "An-nasu yahtajuna 'alal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'am wa syarab." Ya, ta'am wa syarab fil yawm yahtajuna ilaihi maratan aw maratain. Wal ilmu yahtajuna ilaihi bi adadin anfas. Manusia itu butuh kepada ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum dalam sehari dia hanya butuh 1-2 kali saja. Gak mungkin dia tiap saat makan, sekali 2 kali saja. Tapi kebutuhan dia terhadap ilmu apa? Sebanyak bilangan nafas. Dia butuh kepada ilmu. Sebanyak bilangan nafas dia berhadapan dengan syaitan. Dan setan itu menghias-hiasi keburukan sehingga terlihat keburukan menjadi baik. Memburuk-burukan kebaikan sehingga terlihat menjadi buruk. Subhat. Kita butuh kepada ilmu. Ya. Dan kemudian ya tentunya berdoa. Karena Allah yang berhak untuk kembali memberikan hidayah. Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Maka Allah firman dalam surat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayah di tangan Allah. Dan dia lebih mengatur siapa yang berhak untuk dapat hidayah, siapa yang tidak. Apakah dalam satu ruangan ini semuanya dapat hidayah yang sama? Tidak. Masing-masing berbeda. Semakin ikhlas, semakin banyak dia dapat ilmu. Semakin gak ikhlas, semakin ada kesombongan, itu penghalang dari untuk mendapatkan hidayah. Ya. Satu itu. Kedua, tentang tadi ya Al-Qahhar ya. Bahwa di manusia pun banyak orang-orang yang semenang-menang dan sebagainya. Ini mungkin pertanyaannya lebih kepada amal ma'ruf nahi munkar, batasan amal ma'ruf nahi munkar. Islam bersabda, man ra'a minkum man ra'a minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi fa huwa adaful iman. Barang siapa yang kalian melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tanganmu. Ini untuk siapa? Penguasa. Maka kita masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda. Kalau penguasa mereka dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya. Jika tidak mampu, ya dengan lisan. Kalau dia orang yang didengar lisannya, dia orang berilmu, maka dia merubahnya dengan lisan. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan dengan lisan, maka dengan hati, dan itu selemah-lemah keimanan. Ya. Dan di antara bentuk pengingkarannya yaitu kita jangan diam di situ, tapi kita menghindarinya. Jadi kita tidak usah
takaluf ya di dalam masalah amal ma'ruf nahi munkar. Dan di sana ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amal ma'ruf nahi munkar. Ketika kita yakini bahwa itu betul-betul kemunkaran, jangan sampai kita ingkari ternyata itu bukan kemunkaran. Kemudian jika kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka itu jangan dilakukan. Seperti itu. Ada kaidah-kaidah terkait dengan amal ma'ruf nahi munkar. Batasannya Allah tidak membebani kita sebatas apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Ya kita lihat porsi kita di mana, maka kita lakukan di situ. Sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah taala yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, hanya Allah taala yang mampu untuk menghilangkan apa yang kita takutkan. Itu Pak ya. Ya. Ada lagi? Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan Pak. Satu lagi, Ustaz, kalau saya simak ya, rujukan yang digunakan oleh Ustaz itu yang dari yang disampaikan itu As-Sa'di dan Ibnu Qayyim ya. Sebetulnya tentu ada alasannya gitu ya. Penulis itu menggunakan rujukan tersebut. Mungkin ada sesuatu yang bisa Ustaz sampaikan sehingga ketertarikan kita kepada dua rujukan ini menjadi lebih besar. Mohon dijelaskan. Ya, kita tahu ya Ibnu Qayyim itu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Dan beliau banyak sekali karya tulisnya. Dan di antara karya-karya tulis beliau yang fenomenal di antaranya Madarijus Salikin, kemudian Zadul Ma'ad, kemudian Al-Wabilus Shaib, itu di antara kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama. Karena dia betul-betul ketika berhujjah itu dengan hujjah yang kuat. Jadi kita melihat argumentasinya luar biasa. Termasuk Syekh As-Sa'di itu menjadi rujukan ketika kita menafsirkan tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tuh kuat di situ. Makanya sebagian asatid itu sangat suka membaca tafsir As-Sa'di. Padahal banyak tafsir yang lain yang lebih detail seperti Ibnu Katsir ya, atau Bari, ya itu jelas itu lebih detail ya, lebih ilmiah. Tapi banyak yang senang sekali untuk mempelajari tentang tafsir As-Sa'di. Di antaranya ketika beliau berbicara tentang Allah Ta'ala, baik tentang namanya, sifatnya atau perbuatannya, itu beliau betul-betul mampu untuk mengungkapkan dengan argumentasinya yang kuat tentang masalah tersebut, sehingga banyak dijadikan rujukan. Dan dominasi nama, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu betul-betul mendominasi. Allah betul-betul ingin memperkenalkan dirinya kepada kita sedetil-detilnya, karena ini yang paling bermanfaat bagi hamba. Sesungguhnya kehidupan hati yang sejati adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Pengaruh yang luar biasa, memiliki pengaruh yang luar biasa ke dalam hati. Makanya Allah detail sekali memperkenalkan dirinya tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan poin-poin yang paling berharga di dalam Al-Quran. Orang yang tidak memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, ketika dia membaca Al-Quran, sedikit yang bisa dia ambil pelajaran. Kalau dia tidak memahami, ini adalah poin yang paling berharga aja. Oleh karenanya, surat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Fatihah, karena mengandung nama dan sifat Allah Ta'ala. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat kursi. Di sana disebutkan kurang lebih 5 nama dan 26 sifat minimal. Ya, orang yang bisa beristidlal, ada 3 macam istidlal ya iltizam, tadamun dan mutabaqah. Dia kalau menggunakan istidlal tersebut bisa mengeluarkan banyak faidah dari ayat-ayat tersebut. Ya. Surat Al-Ikhlas, ta'jilu sulusal Quran, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Itu murni berbicara tentang Allah Ta'ala. Pahalanya.
dan kandungannya, karena Al-Quran secara garis besar itu berbicara tentang 3 pokok pembahasan. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang Khalik, berbicara tentang makhluk, dan berbicara tentang ahkam. Maka Al-Ikhlas murni berbicara tentang Khalik. Makanya pantas dia sebanding sepertiga Al-Quran. Ya, ini perkara yang sangat besar sekali. Maka mustahil kita akan benar ibadah kita kepada Allah Ta'ala kecuali kita mengenal Allah Ta'ala dengan mempelajari nama dan sifatnya. Kemudian kita mempelajari agama ini dengan dalil-dalilnya, dan kita mengenal Rasulullah SAW, terutama inti dari dakwahnya. Karena semua yang Rasul lakukan sepanjang hidupnya, dalam sirahnya, semuanya itu dalam rangka untuk merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid, mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi inti dari pembahasan sirah sesungguhnya. Maka kalau pembahasan sirah itu tidak sampai ke situ, sedikit dia bisa mengambil faidah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.